Baik pemirsa, siapa nama pengganti Gubernur DKI Jakarta yang akan memimpin ibu kota selama 2 tahun sampai 2024 sudah hadir di studio Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, dan kami juga telah terhubung dengan pengamat politik Heru Budiono melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang Pak Basri, Mas Herbut. Ya. Baik, saya ke Pak Basri terlebih dahulu. Pak Basri, tadi hasil paripurna 3 nama, seperti apa proses pemilihannya? Oke, jadi proses tadi itu sebenarnya lanjutan dari proses kemarin. Dan sebelumnya juga di awal-awal itu Golkar selalu menyuarakan supaya DPRD mengusulkan 3 nama itu supaya ada tahapannya. Jadi tak ada tahapannya dan melibatkan semua fraksi yang ada. Tidak hanya diputus di pimpinan. Puncaknya itu ketika paripurna sebelumnya saya sempat interupsi mengingatkan kepada pimpinan dewan dan kita semua bahwa proses itu harus jalan. Dan alhamdulillah pimpinan DPRD menyetujui dan melaksanakan prosesnya sejak kemarin. Pak, sebenarnya dari 3 nama itu sempat ada nama Pak Juri, mantan komisioner KPU, masuk juga, tapi cuma 3 suara akhirnya tereliminasi. Sebenarnya apa yang menjadi prasyarat sampai ketiga nama ini masuk? Apakah karena pernah di eksekutif atau bagaimana? Jadi aturannya itu setiap fraksi boleh mengusulkan 3 orang, bebas, ya, tergantung kesepakatan yang ada, dinamika yang berkembang di fraksi masing-masing. Ya. Harus 3, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Nah, sehingga kalau 3 semua berarti akan ada 3 kali 9, 27. Iya, 27. Nah, akhirnya tadi setelah dilakukan pemilihan itu Pak Heru dapat 9, Pak Marula dapat 9. Artinya apa? Semua fraksi mengusulkan Pak Heru dan Pak Marula. Kemudian Pak Baktiar dapatnya 6. Iya. Berarti ada 6 fraksi yang mengusulkan Pak Baktiar. Ada lagi Pak Juri dapatnya 3. Berarti ada 3 fraksi yang mengusulkan Pak Juri. Masing-masing fraksi punya pertimbangan masing-masing. Kalau bagi Golkar yang paling utama adalah netral. Karena ini PJ ini akan berjalan selama 2,5 tahun lebih. Dan itu adalah tahun politik. Saya ke Dan Mas Herbut. politik, betul. Mas Herbut, mulai 2022 ini sudah mulai terasa aroma tahun politik, apalagi 2023, 2024 itu sangat terasa. Sementara Gubernur DKI Jakarta itu kan identik dengan nanti akan nyapres ya. Sebenarnya apa sih syarat untuk bisa menjadi Gubernur PJS ini? Kita tahu bahwa proses politik yang dijalankan. Ya. Bagaimana suara saya bisa didengar? Dengar, Mas Herbut jelas. Baik ya. Jadi proses politik yang sudah dijalankan di DPRD DKI tadi sudah dijelaskan bahwa mekanisme yang ada ya dilakukan ya. Saya kira secara demokratis sudah dilakukan. Dalam 3 akan ada proses di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian ditentukan oleh Presiden. Betul. Nah, dari proses ini ya kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan bahwa masa menjabat mereka ini kan panjang sekali dan tentu tidak otomatis lah ketiga calon ini memiliki kans yang kuat, apalagi dikaitkan dengan calon presiden. Tapi yang paling menarik menurut saya, ketiga orang ini siapapun yang terpilih menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI akan sangat strategis dan akan sangat menentukan gubernur periode berikutnya. Karena pemilihan gubernur tahun 2024 ya atau pilkada yang akan dilaksanakan 2024 itu memerlukan infrastruktur politik yang kuat begitu. Itu dia. Gimana? Itu dia Mas Herbut, sebenarnya siapa yang terpilih di tahun ini atau yang maju sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta nanti yang akan menentukan siapa yang nanti akan menjabat Gubernur DKI Jakarta di 2024. Tentu saja posisi yang sangat strategis. Mas Herbut, Pak Basri, kita akan sambung bincang-bincang kita usai kumandang azan maghrib untuk usai pesan-pesan berikut ini, mohon maaf.